Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunyadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, perkenalkan, nama saya Harani Gibran dengan NIM 2522122 dengan jurusan saya yaitu Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Yang saya hormati Bapak Arin Amanda selaku dosen pengampu saya di kampus UIN CM Jamil Cambek Bukit Tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan selengkap-lengkapnya, yaitu konsep umum jaringan nirkabel, penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel, konsep umum WPAN, konsep umum WLAN, dan keamanan WLAN. Apa aja sih keamanan WLAN? Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu konsep umum jaringan nirkabel. Apa aja sih konsepnya? Itu dimulai dari pengertiannya yang terlebih dahulu. Nah, jaringan nirkabel atau wireless network ini adalah jenis jaringan komputer yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan bertukar data tanpa menggunakan kabel fisik. Nah, komunikasi ini terjadi melalui gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, mikro, dan infrared contohnya. Teknologi ini membuat proses komunikasi menjadi lebih fleksibel, efisien, dan mobile tentunya. Contohnya ini, pada zaman dulu ini komunikasi seperti telepon rumah hanya bisa dilakukan melalui kabel. Tapi kini kita cukup menggunakan handphone tanpa kabel. Nah, sama halnya dengan jaringan komputer dari kabel LAN ke WiFi. Nah, karakteristik jaringan dari kabel ini yang pertama, menggunakan media tak berwujud seperti gelombang radio untuk mengirim data. Ya, tentunya mobilitasnya sangat tinggi. Nah, contohnya ini pengguna bisa berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Dan yang ketiga, fleksibel dan efisien, cocok untuk tempat yang sulit dijangkau kabel, seperti di luar taman dan di luar rumah. Nah, yang keempat ini rentan terhadap gangguan seperti tembok yang sangat tebal atau interferensi atau perangkat lain. Nah, yang terakhir ini dapat digunakan pada berbagai perangkat mobile. Contohnya itu seperti di handphone kita, di laptop, tablet, dan lain-lain sebagainya. Nah, contohnya ini mahasiswa duduk di taman kampus, tetapi kita masih bisa mengakses internet karena wifi jangkauan areanya terbuka. Jadi kita tidak butuh kabelan lagi yang menghambat pekerjaan kita. Nah, keuntungan jaringan nirkabel ini yang pertama itu hemat biaya. Nah, hemat biaya karena tidak memakai kabel lagi. Dan yang kedua ini mudah dikembangkan. Jadi tinggal tambah akses point dan lain-lain sebagainya. Nah, dia ini cocok untuk lingkungan yang dinamis seperti sekolah, kantor, dan kampus. Kekurangannya yaitu dia tidak stabil di lingkungan dengan banyak interferensi. Apa sih? Misalnya adanya banyak device yang saling terhubung. Nah, dia tidak stabil. Misalnya di HP si A dia cepat,
dan di HP si B dia itu akan adanya kekurangan interferensinya. Dan yang kedua ini potensi kebocoran data lebih tinggi dibandingkan kabel karena dia tidak perlu pengaman ekstra. Nah, dan kekurangannya itu dia perlu pengaman ekstra karena adanya potensi kebocoran data itu lebih tinggi dibandingkan kabel. Nah, apa aja sih jenis-jenis jaringan dari kabel? Contohnya WPAN, WLAN, WMAN, dan W1. WPAN ini Wireless Personal Area Network. Nah, dia itu memiliki cakupannya yaitu sekitar 10 meter. Contohnya itu Bluetooth antara HP dan handset. Apakah kita bisa HP kita di dalam ruangan atau lebih dari 10 meter? Pastinya tentunya tidak akan bisa untuk mengkoneksikan kita ke handset kita. Nah, dan yang kedua ini WLAN atau Wireless Local Area Network. Itu dia kurang lebih sekitar 100 meteran. Contohnya WiFi sekolah, WiFi kampus, rumah kita yang memiliki IndiHome atau WiFi di rumah. Nah, WMAN ini adalah Wireless Metropolitan Area Network. Nah, ini cakupannya itu kota. Nah, contohnya itu jaringan antar kantor cabang. Dan yang terakhir itu W1 atau Wireless Wide Area Network. Dia ini cakupannya ini negara. Nah, contohnya itu yang kita lagi sekarang pakai ini jaringan seluler 5G atau 4G. Nah, yang kedua perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, contohnya ini adalah wireless router, itu gabungan dari modem, access point, dan switch kecil yang menjadi pusat distribusi internet di rumah atau di kantor dan lain-lain sebagainya. Dia ini memiliki fitur DHCP, firewall, dan pengelolaan bandwidth. Nah, contohnya itu router IndiHome di rumah yang mengatur koneksi internet untuk semua HP dan laptop anggota keluarganya. Access point. Access point ini sorry. Access point, contoh dia ini memiliki memancarkan sinyal WiFi di area tertentu, umumnya dipasang di langit-langit atau di dinding gedung dan dihubungkan ke router melalui kabelan. Nah, access point nanti akan saya tampilkan di sini. Contohnya itu di kampus, tiap lorong kelas memiliki satu akses point agar semua mahasiswa bisa terhubung ke internet. Nah, yang ketiga ini adanya wireless NIC atau Network Interface Card. Nah, dia itu perangkat untuk menangkap sinyal WiFi dan bawaan di laptop atau berupa USB WiFi adapter. Yang keempat ini adanya repeater atau extender, itu memperkuat sinyal WiFi dari router utama agar bisa menjangkau area yang jauh. Nah, cocok untuk rumah bertingkat atau panjang. Contohnya saya memiliki rumah lantai 2 dan
WiFi saya itu saya pasangkan di lantai pertama, otomatis di lantai kedua dia misalnya contohnya nge-lag. Nah, kita gunakan repeater ini adalah untuk memperluas jaringan tersebut. Jadi sehingga saya bisa memakai WiFi yang di lantai 1 ini ketika saya lagi di lantai 2. Yang selanjutnya itu antena atau omnidirectional, itu menyebarkan sinyal ke semua arah, dan direksional mengarah ke titik tertentu, misalnya ke tower lain. Nah, contohnya ini warung kopi memasang antena outdoor direksional untuk menerima sinyal dari tower WiFi. Dan yang terakhir itu modem, itu dia mengubah sinyal ISP menjadi sinyal digital, dapat berupa modem fiber, ADSL, dan GSM. Nah, contohnya ini modem IndiHome yang terhubung ke router dan menyuplai internet ke rumah. Dan yang ketiga ini konsep WPAN. Nah, pengertiannya WPAN ini wireless personal area network adalah jaringan jarak dekat yang menghubungkan perangkat pribadi dalam radius 1-10 meter. Sering digunakan untuk komunikasi antar gadget atau peralatan rumah pintar. Contohnya WPAN ini seperti mouse, keyboard yang udah wireless tentunya, dan lain-lain sebagainya. Contohnya seperti komunikasi pribadi hanya antar perangkat kamu sendiri dan tidak melibatkan jaringan yang luas. Nah, teknologi WPAN ini contohnya Bluetooth. Nah, dia ini fungsinya ini untuk mentransfer file, audio, foto, dan lain-lain sebagainya. Jangkauannya dia kurang lebih itu cuma 10 meter. Nah, tapi dia memiliki kelebihan yaitu universal dan hemat daya. Nah, yang kedua ini infrared atau inframerah seperti remote TV dan yang printer lama atau HP seperti Xiaomi yang memiliki infrared di atas HP-nya. Jangkauannya dia itu tidak sekuat Bluetooth, tapi dia hanya seperti kurang lebih 1 meter sampai 2 meter saja. Nah, kelebihannya dia aman, tapi sangatlah lambat. Nah, dan yang ketiga itu Zigbee atau IoT, sensor rumah. Nah, jangkauannya dia itu kurang lebih 10 sampai 100 meter. Kelebihannya dayanya sangatlah super hemat. Dan NFC atau tap e-money, fungsinya itu untuk tap e-money. Kan biasanya di HP-HP zaman sekarang sudah ada NFC. Nah, tapi dia memiliki jangkauan kurang lebih 10 cm aja. Dia cuma bisa di tap. Misalnya kita ingin membayar sesuatu, ada NFC di HP kita, ya udah tinggal di tap saja itu kartu, otomatis dia sudah mengirim duit atau sinyalnya. Nah, ciri-ciri WPAN ini, dia memiliki ciri-ciri. Contoh yang pertama itu jarak sangat dekat. Nah, dia tidak seperti WLAN yang jaraknya luas, WPAN maupun WWAN. Dia cuma sekitar 10 meteran. Dan yang kedua ini tanpa infrastruktur besar.
Dan yang ketiga, ideal untuk perangkat kecil. Dan yang keempat, ad hoc atau peer to peer. Nah, contoh implementasinya ini menyambungkan headset Bluetooth ke HP, dan bisa juga menyambungkan keyboard yang sudah memiliki Bluetooth di keyboardnya, jadi kita tinggal menyalakan Bluetooth kita dan disambungkan. Dan yang kedua ini transfer file antara dua HP Android, nah lewat Bluetooth tersebut. Dan yang ketiga itu kartu e-money yang digunakan di pintu masuk. Nah, pintu masuk kereta biasanya sudah memakai kartu e-money dan dia bisa tinggal mentapkan saja. Dan yang terakhir itu sensor lampu otomatis di rumah, pakai Zigbee. Misalnya kita lewat, dia tiba-tiba nyala saja. Nah, yang keempat ini konsep umum WLAN. Apa aja sih WLAN itu? Dari pengertiannya itu, WLAN itu wireless local area network, yaitu jaringan lokal berbasis kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti sekolah, rumah, dan perkantoran menggunakan protokol IEE atau 802.11 dan lain-lain sebagainya. Standar IEE 802.11 ini adanya B garing G dan N yang umum di rumah dan memiliki kecepatan yang standar. Nah, kalau ingin cepat, dia masuknya ke 802.11 AC seperti Wi-Fi 5 yang memiliki cepatnya 5 Hz. Nah, yang 802.11 AX itu Wi-Fi terbaru, yang Wi-Fi terbaru, yaitu yang memiliki efisiensi dan keamanannya. Dan di zaman sekarang adanya Wi-Fi 7 yang masih dikembangkan. Semoga saja sudah ada di tahun-tahun ini. Nah, dan kecepatan ini dia memiliki 2.4 Hz dan 5 Hz. Apa sih bedanya tuh 2.4? Nah, 2.4 itu dia memiliki jangkauannya yang sangat luas sekali, tapi dia dalam mengambil sinyal itu sangatlah rendah. Beda sama 5 Hz, dia bisa dibilang kebalikannya. 2.4 kan jangkauannya luas, dan 5 Hz ini jangkauannya pendek tapi kecepatannya sangatlah cepat. Nah, dan yang kedua ini topologi WLAN. Dia ini memiliki infrastruktur, yaitu memiliki perangkat yang terhubung ke access point, dan ad hoc atau perangkat langsung yang saling terkoneksi tanpa access point tersebut. Keunggulan WLAN yaitu memiliki praktis dan tidak ribet dengan kabel. Nah, cocok untuk banyak pengguna dan bisa disesuaikan dengan luas bangunannya. Tapi dia memiliki kekurangannya juga, yaitu interferensi jika banyak sinyal di sekitarnya yang perlu mengkonfigurasi keamanan yang ketat. Nah, dia ini sangat perlu konfigurasi keamanannya, soalnya kekurangan WLAN itu keamanannya kurang. Dan yang terakhir itu kecepatan bisa turun jika banyak perangkat yang aktif. Nah, misalnya saya memiliki
WiFi di rumah saya 35 Mbps. Misalnya itu dia bisa sanggup 18 pengguna. Ketika masuk ke 19, 20 dan lain sebagainya, dia akan memiliki kekurangan pengambilan sinyal tersebut. Nah, contoh-contoh WLAN itu jaringan WiFi kampus dengan VLAN terpisah untuk dosen dan mahasiswa. Nah, koneksi laptop ke printer nirkabel, contohnya itu di tukang fotokopi, di kantor dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu akses internet guru dari ruang guru yang menggunakan SSID khusus. Nah, yang kelima itu keamanan WLAN. Kenapa keamanan ini penting sekali? Karena jaringan WiFi bisa diakses siapapun dalam jangkauan sinyal. Maka penting untuk membatasi, mengamankan, dan mengenkripsi data. Ancaman keamanan ini sangatlah banyak. Contohnya sniffing. Nah, penjelasannya itu seperti hacker menyadap data pengguna, dan man in the middle atau MITM itu penyerangan menyamar sebagai IP lalu mencuri datanya. Nah, brute force itu mendebak password WiFi. Makanya WiFi kita janganlah sangatlah mudah ditebak, seperti admin 123 dan yang mudah lah ditebak seperti 1 sampai 0. Jangan memakai password WiFi seperti itu karena dia mendebak, dan itu bahasa Latin itu brute force. Dan yang terakhir itu wrongly IP, yaitu access point palsu yang menipu penggunanya. Nah, sistem keamanannya itu ada WP. Nah, dia ini udah lama sih, udah lemah pula dan sudah usang. WPA dia itu lebih baik dan masih bisa diretas. Dan WPA 2 yaitu standar umum yang di zaman-zaman sekarang itu kita sudah memakai WPA 2. Dan yang terakhir itu WPA 3 yang paling aman sekali dan cocok untuk perangkat baru di era sekarang. Nah, tips proteksi jaringan WLAN ini: gunakan password yang sangat kuat, campurkan huruf, angka, dan simbol seperti tanda seru. Yang kedua, ganti SSID dan password defaultnya ya sebulan sekali, seminggu sekali, dan beberapa kali. Yang jadi tidak itu saja passwordnya. Yang ketiga, aktifkan enkripsi WPA 2 maupun WPA 3. Karena WPA 3 dan WPA 2 standar umum dan paling aman, cocok untuk perangkat baru. Nah, yang selanjutnya itu menonaktifkan fitur VPS. Selanjutnya, sembunyikan SSID jika kalian memerlukannya. Jika tidak perlu juga tidak apa-apa ditampilkan. Dan selanjutnya itu aktifkan make filtering. Dan yang terakhir itu kita update terus firmware router kita secara berkala. Nah, contohnya ini
rumah dengan banyak tetangga wifi tidak diamankan. Nah, misalnya rumah kita nih banyak tetangga, wifi kita tidak kita amankan, lalu digunakan oleh orang yang tak dikenal atau tetangga kita lah. Tiba-tiba dia masuk saja. Nah, dia itu menyebabkan internet lambat. Misalnya rumah kita 10 Mbps, tiba-tiba dia gunakan saja tanpa pengetahuan kita. Otomatis yang tadi saya terangkan, yaitu semakin banyak interferensi dia akan semakin lambat. Nah, yang kedua ini kantor yang menggunakan 2 SSID, satu untuk karyawan, satu untuk tamu dengan batas bandwidthnya. Contohnya, misalnya saya memiliki password ABC. Nah, saya ini sebagai pemilik rumahnya, dan untuk tamunya beda lagi passwordnya, seperti itu. Dia itu menggunakan 2 SSID. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata salah. Saya demikian penjelasan saya mengenai materi UTS jaringan nirkabel ini. Dari penjelasan tadi kita telah memahami bahwa jaringan nirkabel bukan hanya sekedar teknologi penghubung, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam komunikasi digital saat ini. Baik dari sisi konsep, perangkat keras hingga keamanan, semuanya saling terkait dan sangat penting sekali dipahami oleh kita sebagai calon tenaga profesional di bidang teknologi informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah dan kata-kata yang tidak mengenakan di telinga penonton semua. Saya Harel Gibran dengan NIM 2522122. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Allahumma fiqhillahil puturik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.